ruang vektor didefinisikan kalau definisi nanti bisa, kalau di bukunya nggak ada definisinya secara langsung, tapi kalau kita bantu definisi ruang vektor himpunan objek yang dilengkapi dengan dua operasi utama penjumlahan antar vektor dan perkalian dengan skalar bilangan. Penjumlahan perkalian dan penjumlahan. Kita lihat dua. Nah, salah satu contoh ya. Ini adalah itu kan skala. Karena itu bilangan kita kalikan dia masih berada disebutkan bilangan bulat. Itu ruang vektornya bilangan bulat. Berarti cukup mudah. Saya ambil satu U tadi. U itu adalah anggota ya. Saya ambil satu U, tadi U itu adalah anggota bilangan Bu. Saya ambil bilangan bulatnya 5. Bilangan bulat ya. Kemudian saya ambil V. V juga bilangan bulat, yaitu misalkan 7. Nah, untuk membuktikan dia bilangan bulat, saya tambahkan U tambah V sama dengan 5 tambah 7 sama dengan 12. Bilangan bulat bukan? Bilangan Bu, bilangan bulat gitu ya.
Berarti ini anggota bilangan bulat. Terus ya? Jadi kan penjumlahannya. Penjumlahannya kan U tambah V nih, U-nya sembarang. Saya tulis di sini. Ya. Satu lagi, penjumlahannya bilangan bulat. Perkaliannya C dikali dengan U. Ya, maksudnya U itu sembarang ya. Kita pakai U yang ada di atas saja. C-nya tadi skalar. Skalarnya saya ambil angka berapa? Misalkan 3. 3 dikali 5. 15. Bilangan bulat bukan? Bilangan bulat. Setengah kali 5 berarti 5 per. Ternyata bukan bilangan. Ruang vektor. Ruang vektor itu ruang pembicaraannya apa? Aturannya sesuai dengan yang dibuat. Kalau yang ini tadi aturannya adalah bilangan bulat. Kalau ini aturannya adalah matriksnya ukuran 2 kali T. 2 kali T. Ada yang keluar dari bentuk 2 kali 3. Kita ambil suatu anggotanya. Anggota matrik 2 kali 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. V-nya 7, 8, 9, 10, 11, 12. Saya tambahkan matrik ya. Jadi U tambah V masih atau anggota daripada ruang vektor. Maksudnya kalau saya kalikan dengan satu skalar, ya, ini tadi C-nya, skalarnya, boleh saya ambil sembarang setengah, misalkan U-nya tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. C kali U. C kali U. Masih di ruang vektornya enggak? Masih ukuran
setengah kali 1 setengah. Setengah kali 2 1. Kan nggak berubah ya. Setengah kali 1, 2, 3, 4, 5. Nah, hasilnya adalah setengah 1, 3/2, 2, 5/2. Ya, ukurannya masih sama. Di penjumlahan dan kita lihat contoh yang lain ya. Nah, himpunan X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Aturannya yaitu X-nya lebih dari 0 dan Y-nya lebih dari 0. Lebih dari sama dengan 0. Berarti kita kira-kira tuh bicaranya di sini kan? X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Kalau saya ambil X-nya 3, Y-nya 3 misalkan. X-nya 3, Y-nya 2. 3 tambah 2. 5. Lebih dari 0 nggak? Kalau saya ambil X-nya 0, Y-nya 0, 0 lebih dari sama dengan 0 nggak? Ini lebih dari sama dengan 0 nggak? Iya, berarti masih. Ya. Kalau saya ambil X sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0, saya tambah tuh. X tambah Y, berarti 0 kan? Ini lebih dari sama dengan nih, oh berarti masih. Ya. Berarti masih masuk. Berarti X tambah Y lebih dari sama dengan 0. Gitu. Cara nulisnya tadi, ambil anggotanya ya. Itu kan X, Y. X, Y berarti satu anggota. Titik sembarang di sini 5,0. Nah, itu satu ya. Saya ambil titik sembarang di sini. Berapa? 0,4. Saya jumlahin. Nah, ini U, ini V. Kenapa saya jumlahin U dan V? Jadi untuk membuktikan ruang vektor atau tidak, yang pertama dijumlahkan U tambah V, yaitu kalau di sini contohnya tadi 5,0 tambah 0,4 sama dengan 5,4, masih di ruang vektornya. Satu lagi. Skalarnya C, saya ambil berapa? Min 2 saya ambil. Boleh saya ambil yang lain? Min 2 kali 5,0 aja yang di atas. C kali U ya. U-nya 5,0. Berarti C kali U min 2 kali 5,0. Hasilnya adalah min 10, ya, karena dia ini harus lebih dari sama dengan 0, Y-nya juga lebih dari
dengan 0. Nah, berarti ini tidak di ruang kan ruang dalam vektor. Pembuktian perkaliannya ini kan titiknya 1,1. Saya ambil 2, saya jumlahin jadi 3,3. Berarti masih X, ya kan? Kalau saya kalikan dengan satu bilangan sembarang, masih X, X nggak? Ini U-nya tadi saya ambil 2,2. C-nya sembarang. Mau min, mau negatif, mau positif, boleh. 4. C kali U. Masih bentuknya X, X nggak? Nah, 2,2 jadinya 8, masih bentuk X, Y. Ya, berarti dia masih ruang vektor. Menguji konsistensi. Masih X, setengah X. Nih. X, setengah X. Kalau saya ambil 8,4. Ya. Saya ambil lagi 10,5. Saya jumlahin. Ini U tadi, ini V. U tambah V. 18, dan masih X, setengah. Kan? Ya kan? Setengahnya maksudnya. 9 itu kan setengah dari 18 kan? Ini ya. Ini setengahnya ya. Jelas ya? Jadi yang kita bicarakan ruang vektor itu adalah ruang aturan, ruang lingkup yang dia punya aturan itu apa gitu. Gitu. Ya. Kalau kita kalikan X, setengah X,
Di situ 8,4. Saya kali dengan Q-nya, ini kalau ini kan U, Q-nya sembarang lah, yang agak aneh dikit, misalkan berapa Q-nya, skalarnya. Tiga misalkan, C kali U, berapa? 8 kali 3, 24, nah masih setengahnya enggak? Masih. Berarti dia ruang vektor. Nomor 25. Nah, perhatikan nomor 25. Matrik ukuran 2 kali A-nya bebas, B-nya bebas, C-nya bebas. Ininya 0. Berarti dia kan udah template tuh, nggak boleh diganti. Karena disebutin 0. Nah, ruang vektor nggak dia. Ukuran matrik 2 kali 2 dengan bentuk seperti itu. Masih 0 nggak? Nah, berarti dia ruang vektor. Contohnya kalau saya ambil di sini U-nya tadi 1, 2, 3, itu kan sembarang. Ya kan? B-nya 4, 5, 6, ya. Saya jumlah U tambah V. Berarti U tambah V sama dengan 5, 7, 9, 0. Ya kan masih ABC 0 bentuknya. Nah, itu maksudnya. Ya. Berarti U tambah V masih di ruang vektor, gitu ya. Itu maksudnya anggota V, anggota ruang vektor. Terus saya kali C kali U sembarang. C-nya sembarang tadi saya ambil berapa? Setengah. Misalkan. Dikali dengan 1, 2, 3, 0. Hasilnya adalah setengah 1, 3/2, 0. Masih enggak? Di ruang vektor.
Ya, ini ya. Ambil anggotanya itu enggak sembarang, sesuai dengan persyaratan itunya ya. Yaitu ABC1, apa artinya? 1, 2, 3, yang ini tetap 1. Ini yang nggak boleh berubah nih. Yang lainnya mengusama ini 1, 1, 1 boleh. Bukan berarti ABC itu maksudnya 1, 2, 3. Artinya A itu sembarang, boleh 0. Yang B juga boleh 0. Dan seterusnya. V, kalau V-nya saya mau pakai angka yang sama ya bisa juga. Ya. Misalkan saya pakai 2, 3, 4. Nah, yang jelas ini harus A. U tambah V. Berapa? 1 tambah 2, 3. 2 tambah 3, 5. 3 tambah 4, 7. Nah, ini yang berubah kan. Dia keluar daripada ruang pembicaraannya. Tidak di V. Sembarang, saya ambil C-nya 5. Ya. Dikali dengan U yang di atas. U-nya 1, 2, 3, 1. C kali U sama dengan 5, 10, 15, 5. Nah, berarti juga
Itu caranya dikasih apa namanya itu. Jadi kan bisa buat yang boleh itu. Kalau bicara nggak boleh buat itu lagi. Salah ya. Kalau misalkan mau kalau kita belum bisa ada fungsi lain ya. Kalau kita belum bisa sendiri, belum bisa dilakukan ya. Orang yang benar. Lebihan yang misalnya kalau misalkan ini saya punya mobil baru saya bilang ketika komunikasi ini kita komunikasi kita komunikasinya sama mobil lagi ya itu ada ini yang nggak boleh yang gitu. Yang kedua kenapa namanya kalau harus kemarin kita kan fleksibilitas penerimaan program kita dikasih 1 juta seperti yang dikatakan oleh dibuat apabila ada yang sedang melakukan yang mereka dari aspek si pembeli saya memastikan juga psikologi yang terbaik jadi karena itu banyak pembicaraan sudah sampai satu karena bukan yang lain itu kesehatan jelas ya bisa mengatasi korupsi kan? Ya kan? Uang segini kenapa? Apa ini mulai sudah? Itu yang paling enak nggak bisa itu bisa jalan bukan kita maksudnya kalau pejabat kita melatih bahkan dulunya banyak sekali pendidikan artinya dipikirkan karena dulunya orang pendidikannya dinamisnya dengan bahasa juga bahasa sebenarnya gimana bisa produksi semua dan nggak bisa juga bisa dari cara untuk korupsi tua menjaga kita uang kita
Daripada kamu ngambil rumah saya, kamu ngambil rumah itu kan ngambil korupsi kan? Kamu ngambil rumah saya dari ini, seperti ini kamu ambil yang uang kita itu uang kita. Nah, karena si masuk kawan ya, yang keberatan bukan yang satu aja, kalau ada angka satu aja, jadi dua, bukan 29. Ini yang yang 30 Bapak, saya kalau ada masih bilang uang itu harus dibuktikan. Kalau yang tadi jelas, kalau uang itu kalau ini kemungkinan uang itu belum bisa gimana caranya? Diamankan, pasti bentuknya begini, dijaga, ya. Untuk ini sedikit depan. Kalau di apa tadi? Dijumlahkan dulu ya. Kan ambil dulu U-nya. U-nya ukuran 4 kali 4. Ini ada tulisannya nih A. Apa artinya? Jadi 0, 3, 3, 3, 3. Oh. Nah, B-nya mau ambil berapa? Pak, 2. Oh, C-nya 1, 1, 1, 0. Nah, gitu ya. Saya ambil V-nya. Ya. 0. A-nya berapa? 1, 1, 1, 1. 0. B-nya 2 sama boleh 2, 2, 2, 2. 4. Nah, dijumlahin aja U tambah V itu. U tambah V 0, 4, 4, 4. 4, 0, 4, 4. Ya. 4, 4, 0, 4 ya. 5 ya. 5, 5. Nah, dilihat masih sama nggak bentuknya? Masih kan? Nah, kenapa saya nggak? Bentuknya tadi masih ini A. Di sini berarti 4, 4, 4, 4. Nah, ini sama. Kemudian di sini BB. Ini 4, 4, 4. Masih sama. Ini C. Nah, ini sama. Nah, berarti dia berikutnya adalah
Bisa dijangkau dengan dua vektor ini dia bisa menjangkau tambah dia dari yang ada di tiga Kemudian bentuk polinomial pangkat 2 atau persamaan kuadrat. Ini polinomial pangkat 2-nya. Terdiri dari elemen vektornya 1, X, dan X kuadrat. Jadi kalau mau bikin polinomial pangkat 2 sembarang, pasti bisa dari 1 dan X dan X kuadrat. Contohnya, kalau saya bikin Y sama dengan 5X kuadrat tambah 7X tambah 10. Nah, itu artinya 5 kali X kuadrat tambah 7 kali X tambah 10 kali 1. Ini vektor-vektornya yang ini nih. Itu. 1X dan X kuadrat. 1, X, dan X kuadrat. Gitu. Untuk polinomial. Polinomial apapun bisa. Contoh misalkan Y sama dengan X kuadrat plus 7. Ya kan? Itu artinya adalah 1 kali X kuadrat tambah 0 kali X tambah 7 kali 1. Jadi ini vektornya X kuadrat, ini X, ini 1. Ya kan? 1 X dan X kuadrat ini. Ya. Ini. Kemudian untuk menjangkau polinomial, untuk menjangkau matrik ukuran 2x2 misalkan. Matrik ukuran 2x2 bisa dijangkau dengan apa? Di sini ya saya tulis. 2x2 misalkan A, B, C. Nah, jangkauannya yaitu 1001 tambah 0100 tambah 0010 tambah 0001. Ini kan kalau dikali A kali B kali C kali dan D kali.
Kita lihat kombinasi satu lagi kombinasi linear ya. Yang tadi jelas ya. Yang pertama adalah ruang vektor, yaitu ruang pembicaraan. Buktikan dengan kaliannya. Kemudian merentang, yaitu tadi menjangkau keseluruhan ruang vektor. Ini menjangkau ruang R2. Yang tadi menjangkau R3 yang ini. Kemudian yang polinomial ini menjangkau polinomial. Ya. Berikutnya adalah kombinasi linear. Apa yang dimaksud dengan kombinasi linear? Dapat dibuat perkaliannya. Ya, ini dapat dibuat perkalian. Contohnya ini kan berarti ini U, ini V, ya. Berarti
Oke, sekarang kita lihat bagaimana suatu vektor kombinasi dari vektor lainnya ya. Nah, ini ada satu vektor U dan vektor V. Ya. Tunjukkan bahwa vektor W itu merupakan kombinasi linear ya. Ada kombinasinya enggak? Secara sederhana, untuk membuat kombinasi, tadi kan membuat persamaan. Jadi 9,2,7 di sini sama dengan K1 kali ini, vektor yang pertama, K2 kali vektor yang ke tujuannya mencari nilai K1 dan K2-nya. Kalau angka K1 Nah, ada pertanyaan? Nah, sekarang kita lihat langsung ke reduksinya ya. Itu kan matriknya 169. Supaya mahasiswa bisa membaca matriknya ya. Nah, kalau reduksi RLS ya, kita membaca hasilnya aja. Nah, tadi matriknya kita tulis saja matrik yang diperbesarnya. Nah, saya tulis dulu matrik A-nya. Nah, yaitu 169 ya. 169. Di koma ya. 242. 242. 242. Ya. Min 1, 2 tuh. Min 1, 2. Min 1, 2, 7. Oh, tutupnya. Kurang tutup ya.
Nah, ini sekarang kita reduksi. Ini ukuran 2x2 kita reduksi RREF daripada matrik A. Nah, hasilnya coba lihat. Pasti matrik ketiga itu jelas ya. Tadi hasilnya adalah min 3 dan 2, maka kaitannya dengan kombinasi itu aja, bahwa W itu merupakan kombinasi linear daripada U dan V. Contoh yang lainnya. Nah, ini. Lihat. Apakah 4, min 1, dan 8 merupakan kombinasi linear nggak daripada vektor yang lain tadi? Nah, kita coba, ini cuma beda ini doang nih. 4, min 1, 8. Nah, kita ganti. 4, min 1, 8 yang bagian kanannya ya. 4, min 1, 8. Nah, saya enter dulu. RRF. Nah, kita cek. Nah, nih. Tuh kan? Dalam hal kombinasi. Ini kalau di sini misalkan saya punya satu vektor 2 dan 0. Saya punya vektor lain 0 dan 4. Saya bisa kali berapa nih kali 1 perbedaan. Karena mau kasar berapa di sini? Yang sebenarnya tidak memiliki solusi, nggak bisa dihitung ke depan Anda. Kalau di sini dia solusi, bukan kalau dengan contoh yang saya sebut tadi, warna itu bukan kombinasi dari dulu. Ini yang gitu ya. Kalau dilihat di contoh di sini kan contohnya contoh hitungan semua, tapi kita analisa sederhana aja. Ya, kita lihat ini
V1 adalah kombinasi dari V2 dan V3. Dari mana? Karena ada angka ini ya, 3 dan 1. Terbukti hasilnya adalah sama. Hasilnya sama ya. Nah, kalau kita membuktikan kombinasi atau enggak, pakai tadi itu, diurut aja tuh. Angka 3 dan 1 di sini belum ada seharusnya. Kemudian yang ini, yang B-nya, V1 adalah kombinasi dari V2, V3, V4. Cara nulisnya kan yang seperti ini. Ya, tapi K1, K2, K3-nya itu ini belum diketahui ini berapa. Ini hasilnya kita udah tahu nih. Hasilnya berapa itu? K1, K2, K3-nya? Berapa? Nah, itu K1-nya 1, K2-nya adalah 2, K3-nya adalah -1. Jadi kalau direduksi dia dipakai RRIF tadi, matriknya ada, maka dia matriknya ada, yang ini. Nanti K1, K2, K3-nya itu hasilnya yang ini. Ya. Cara ngereduksinya gimana? Ini kan 0, -1, -2, berapa? V1 yang mana V1? Ini ya. Ini ya. Berarti cara bikin reduksinya gimana? 0, -1, -2, yang ini. 0 ya. Kemudian 2, 3, 0. 2, 3, 0, 8. Ya. Kemudian 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2. Yang terakhir 0, 2, 3. 0, 2, 3, 1. Ya, ini atau yang ini nih sama ya. 1. Nah, kalau kita pasti hasilnya tuh 1, 2, -1. Kita coba terakhir. 0, -1, -2, 0. 0, -1, -2, 0. Kemudian 2, 3, 0, 8 ya. 2, 3, 0, 8. 1, 1, 1, 2. 1, 1, 1, 2. Terakhir 0, 2, 3, 1. 0, 2, 3, 1. Ya. Ya, kemudian kita reduksi. Nah, pasti hasilnya tadi yang tadi. Nah, ini ya. Hasilnya apa? 1. Hasilnya 1, 2, dan -1. Yaitu di sini nih. 1, 2, -1.